cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Adelia, jurnalis dari Harian Fajar. Saat ini kita berada di Baruga Lounge, tepatnya di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping saya saat ini telah ada Pak Amson Padolo, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistika dan Persandian Sulawesi Selatan. Tema talkshow hari ini adalah bagaimana hoax vaksin selama pandemi di Sulawesi Selatan ini, Pak. Selama pandemi hampir 2 tahun ini, bagaimana hoax saat ini di Sulsel, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Adik Dharma, teman-teman sekalian yang saya hormati. Memang terkait dengan isu hoax, bukan cuma vaksin saja, menyangkut vaksin. Sejak adanya pandemi ini, hoax itu sangat hampir merajalela terkait dengan pandemi maupun dengan vaksin. Bukan saja kita ini menghasil penelusuran kami, lebih dari 2000 memang hoax itu tersebar, dan inilah fungsi-fungsi Kominfo bagaimana agar hoax ini mampu kita tangkal dan kita memberikan katakanlah edukasi yang betul. Contoh seperti terkait dengan vaksin, kadang kita mendengar hoax itu bagaimana bahwa vaksin itu mampu membuat orang lumpuh. Ini vaksin yang paling, ini hoax yang sangat hampir rata-rata kita dengarkan. Ya, inilah fungsi kami bagaimana mensosialisasikan bahwa vaksin ini sangat penting dalam menciptakan herd immunity bagi publik, bagi orang, sehingga ada kekebalan di dalam tubuhnya, dan ke depan ini pandemi ini bukan lagi jadi pandemi tapi endemi, tapi hanya kita mampu beraktivitas kembali seperti biasa. Kalau selama kan tahun ini baru mulai dicanangkan program vaksin, tahun ini mulai. Betul. Sudah ada berapa sih Pak laporan mengenai berita palsu mengenai vaksin yang didapatkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Jadi hasil penelusuran kami itu ada lebih daripada 50-an hoax terkait dengan vaksin. Jadi bagaimana caranya kami menangkal ini dan memberikan edukasi yang cocok. Kami melakukan sosialisasi bekerja sama dengan Kominfo Kabupaten Kota, dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Provinsi, sehingga yang terkait dengan katakanlah hoax ini bisa setidak-tidaknya warga masyarakat itu tahu bahwa apa yang disampaikan, apa hoax itu tidak betul. Karena agak rawan sebenarnya apabila ini sampai menjadi hal yang viral dan menjadi keyakinan bagi warga negara, bagi warga masyarakat, sehingga masyarakat itu jadi takut untuk vaksin, padahal vaksin ini salah satu upaya langkah kita untuk memutuskan pandemi COVID ini. Karena sampai sekarang kita tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Karena dari kajian kita pada waktu penelusuran sejarah yang kita baca, flu Spanyol saja itu tidak 100 tahun yang lalu itu tidak dalam 1 tahun dia sudah selesai, tapi beberapa tahun baru mampu diatasi begitu. Jadi salah satu upaya yang paling digalakkan oleh pemerintah adalah vaksinasi dengan vaksin, baik itu vaksin yang sekarang seperti Sinovac maupun vaksin-vaksin lain. Kalau dari Diskominfo sendiri, Pak, bagaimana menangani laporan berita palsu yang masuk di dalam Sulawesi Selatan sendiri? Karena kan itu juga mengganggu, Pak, perkembangan vaksin di Sulsel. Ya, betul. Jadi apabila kita mendapatkan berita atau hoax, pertama yang kita lakukan adalah penelusuran. Dari mana sumbernya? Setelah itu kita akan menyampaikan ke Kominfo pusat, sehingga kita bersama-sama
memblok ini berita supaya tidak meluas. Setelah itu kita menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Fakta sesungguhnya itu kita juga melakukannya melalui media massa. Karena kan yang paling cepat ini hoax ini menyebar melalui media sosial. Iya. Paling cepat ini lewat media sosial. Maka kita menciptakan juga counter ini melalui media sosial. Kita memviralkan sehingga, dan syukur alhamdulillah karena hoax ini memang dengan langkah-langkah seperti itu mampu kita cegah dan mampu kita meredam, sehingga kita anggap vaksin sekarang itu sudah menemukan titiknya untuk bagaimana masyarakat itu merasa berkewajiban untuk melakukan vaksin. Iya. Tapi Pak, kan tadi kita bilang kalau percepatan hoax itu sangat cepat kalau melalui media sosial. Iya, betul. Tapi bagaimana ketika sudah masuk di aplikasi pesan seperti WhatsApp, Pak? Bagaimana cara membloknya itu, Pak? Ya, jadi kalau dia masuk di media sosial, apakah itu di katakanlah Instagram, WhatsApp. Nah, ini fungsinya kita ini bagaimana kita memfollow up itu sehingga counter atau katakanlah mencegah fakta sesungguhnya itu kita juga mampu sebar melalui WhatsApp lagi. Jadi kayak saya seperti begini. Saya itu kita melakukan beberapa tim kami di Kominfo itu masuk di dalam katakanlah tim yang mencegah untuk hoax itu. Dia mampu, dia melihat yang mana kira-kira hoax yang sangat viral itu dia menyebar di mana, dan kita katakanlah seperti kalau penyakit, kalau dia masuk lewat situ kita masukkan juga dia penangkalnya lewat situ. Ya seperti saya kan memiliki, karena saya mungkin kepala dinas Kominfo, saya itu grup saya itu lebih daripada hampir 150 grup saya ikuti, dan ini selalu saya pantau, bukan persoalan saya mau lihat ada enggak hoax yang ada di grup-grup itu. Pada saat saya menemukan hoax seperti itu, saya menangkap, saya memberikan edukasi yang betul. Nah, ini juga dilakukan oleh teman-teman atau katakanlah tim-tim yang ada di Kominfo. Jadi mereka kerjanya memang meneliti dan melihat yang mana berita-berita hoax yang viral, dan mereka langsung melakukan katakanlah counter attack untuk memberikan data yang sesungguhnya. Gitu. Selain media sosial juga kan ada banyak juga media-media online atau media-media yang biasanya memberitakan pemberitaan soal vaksin yang masih keliru atau belum bisa diberikan faktanya. Bagaimana dengan media-media yang seperti itu, Pak? Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita melihat ini hoax masuknya lewat mana, ya. Kalau dia masuknya lewat media sosial, kita melakukan juga langkah lewat media sosial. Kalau dia melakukan media-media online, kita lewat itu juga media online. Dan kita melibatkan semua unsur, bukan cuma kami, tapi kita melibatkan unsur-unsur Satgas. Jadi tim Satgas ini juga memberikan data yang akurat dan yang betul, sehingga apabila ada data yang tidak sesuai dengan hoax itu, ya, kita melakukan pembandingan dan kita menangkalnya. Nah, ini upaya kami bagaimana supaya masyarakat itu tidak begitu dia mendapatkan hoax, dia langsung tahu bahwa ini memang sesuatu yang tidak betul. Yang betul ini adalah ini, gitu. Jadi memang di mana dia masuknya, di situ kami juga masukkan untuk counter attack-nya itu. Apakah ada yang diberikan seperti peringatan kepada media-media yang memberikan narasi palsu kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi sebagaimana dengan langkah-langkah yang kami lakukan apabila itu media sosial atau medsos itu, kami kan bila hoax itu terlalu disebarkan melalui media, kami sampaikan ke katakanlah itu lewat WhatsApp, pusat WhatsApp kan. Kalaupun dia lewat media online, kalau media online yang tidak betul, narasi-narasi yang tidak betul, itu kami melakukan counter lewat katakanlah bagaimana hak jawab, begitu kan, hak jawab yang bagaimana memberikan penjelasan yang betul. Nah, apabila langkah-langkah ini
tidak dipenuhi dan Iya. tetap tapi kita upayakan langkah yang damai, Iya. tidak langkah yang paling 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 akhir itu mungkin lewat hukum, Iya. karena kita tidak berharap ini hoax ini merusak tatanan yang ada di masyarakat. Iya. Pak, dari Diskominfo sendiri nih Pak, bagaimana caranya agar masyarakat itu tahu yang membedakan ini narasi vaksin yang palsu, ini narasi vaksin yang benar gitu. Ya, jadi inilah fungsinya. Cuma kami kan kebetulan terlibat dalam Satgas COVID. Kami selalu meminta kepada Satgas, katakanlah tim kesehatan, tim ini untuk rajin menyampaikan fakta sesungguhnya. Contoh, kami juga bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia, di mana kami menggandeng beberapa radio-radio, media lain untuk mensosialisasikan tentang narasi vaksin yang sebetulnya. Ini kita berharap ini rajin diputar, rajin didengarkan dan rajin disampaikan, sehingga ini menjadi sesuatu kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang betul. Iya, iya. Karena jangan sampai kami juga melakukan langkah sosialisasi secara langsung, apakah itu melalui pertemuan-pertemuan secara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan melibatkan kalangan pendidik, bagaimana kalangan pendidik itu melakukan pertemuan dengan orang tua siswa, sehingga mereka memahami bahwa pentingnya vaksin itu bagi anak-anak, apalagi menyikapi program pemerintah untuk tatap muka. Iya, iya. Ya, ini juga Pak, karena sudah ada statement dari Dinas Kesehatan kalau mereka itu kesusahan untuk meyakinkan orang tua untuk melakukan vaksin pada anaknya. Kalau dari Diskominfo sendiri nih Pak, bagaimana cara yang dibuat oleh Diskominfo selain menangkal berita hoax atau narasi palsu? Selain itu apa ada cara lain Pak? Jadi memang bukan sebenarnya mereka orang tua itu bukan maksudnya orang tua melarang, tapi kemungkinan itu karena wujud kecintaan orang tua terhadap anaknya. Biasanya begitu kan. Kita selalu ragu bahwa apakah vaksin ini tidak membuat anak saya mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu wajar bagi seorang orang tua, bagi kita kan. Tapi apabila kita mendapatkan informasi yang bagus dari orang yang kita anggap tepat, itu lebih memuatkan kita. Dan contoh kayak saya memiliki anak itu ada yang masih SMP kan, ada yang sudah kuliah. Tapi ini SMP ini kan memang mungkin kalau kita tidak mendapatkan informasi yang bagus dan valid dari sumber yang terpercaya, kita pasti ragu karena kita takut jangan sampai anak saya ini ada bapaknya gitu kan. Tapi karena kita mendapatkan informasi yang valid, informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya, itu kita yakin. Makanya memang perlu kita Satgas karena kami kebetulan Satgas ini mensosialisasikan kepada orang tua siswa dengan melibatkan orang yang memang betul-betul yang dipercaya gitu. Jangan yang terlibat itu kalau dokter yang berbicara, dokter anak yang berbicara, apa gitu melalui media-media massa, media cetak, media online, itu kan kita lebih yakin. Makanya memang penting melibatkan orang yang paham dan yang diyakini betul begitu. Itu fungsinya. Dan jangan karena kalau kita mendapat informasi yang dari sumber yang terpercaya, kita pasti akan yakin begitu. Apalagi menyangkut nasib anak kan. Anak itu kan kadang kita selaku orang tua itu selalu berpersepsi untuk menjaga sehingga kita tidak ingin anak kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada kalangan hoax yang mengatakan bahwa begitu disuntik dia lumpuh, anak-anak itu lumpuh, rawan lumpuh itu kan. Nah, ini mungkin memang mungkin
ada kejadian seperti, tapi bukan karena vaksin, mungkin saja karena hal lain, dan ini di follow up menjadi berita yang membuat menakutkan bagi orang tua. Dan ini kan begitu menyentuh masyarakat, katakanlah kalangan orang tua itu langsung karena jiwa rasa melindungi anaknya, dia langsung terkontaminasi untuk pemikirannya. Nah, inilah mungkin kita langsung imbangi dengan memberikan informasi dari sumber yang terpercaya. Kita berharap kayak macam seperti di Satgas, bagaimana melibatkan tenaga-tenaga kesehatan yang paham terhadap itu, apakah itu dokter anak, apakah itu guru-guru yang tahu tentang vaksin. Tapi kalau menurut Bapak saat ini Pak, mungkin sudah hampir setahun program vaksin dilakukan oleh pemerintah. Sekarang itu bagaimana, kalau Diskominfo melihat bagaimana respon masyarakat terhadap vaksin? Jadi untuk sekarang di Sulawesi Selatan, kita merasa bahwa respon masyarakat terhadap vaksin itu sangat bagus. Kendala kita mungkin karena kebutuhan akan vaksin, karena ada beberapa daerah justru kekurangan vaksin, karena tingkat animo masyarakat untuk melakukan vaksin sangat besar. Contoh yang paling sambil sampel kemarin di daerah rumah kami itu, di kompleks ID itu di rumah, dari target yang hanya 100 itu sampai 300 yang kita vaksin kan. Nah ini karena animo masyarakat, dan masyarakat sekarang juga masyarakat yang mencari tempat vaksin itu. Dia tanya di mana lagi nih orang vaksin bisa ini gitu kan. Itu karena sosialisasi kita terhadap pentingnya vaksin itu sangat kita tidak anggap berhasil sekali, tapi telah memenuhi target sasaran. Gitu. Mungkin juga Bapak merasa masyarakat saat ini mungkin sudah bisa membedakan yang mana narasi palsu, yang betul. Mana Jadi kita juga merasa bahwa masyarakat itu sudah cerdas dalam melihat informasi, karena kita mengimbangi dengan bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang hal yang betul. Jadi apabila hoax itu masuk dan dia sudah mendapatkan pemahaman yang betul, dia enggak ini, langsung dia mengerti sendiri bahwa ini hoax. Nah, jadi memang tapi memang perlu kita senantiasa melihat ini, bahwa kita harus tetap memantau ini sehingga target-target kita itu di mana 7 juta vaksin itu dapat tercapai. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dharma. Itulah tadi talk show kebiasaan baru bersama Pak Amson Padolo, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.